praktikum. Pengukuran pertama yang dilakukan adalah mengukur kecerahan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan adalah secidis. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan secidis ke dalam kolam atau kolom perairan hingga warna pada secidis tidak terlihat. Kemudian diberi tanda dan dicatat sebagai kedalaman 1 atau D1. Kemudian angkat secidis secara perlahan hingga tampak pertama kali dan diberi penanda. Kemudian dicatat sebagai kedalaman D2. Pengukuran kedua adalah mengukur salinitas. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas adalah refraktometer. Sebelum digunakan, refraktometer dikalibrasi menggunakan aquades. Setelah dikalibrasi, tap-tap alat refraktometer menggunakan tisu. Kemudian teteskan air sampel pada kaca di refraktometer. Kemudian arahkan refraktometer ke cahaya matahari. Akan muncul angka yang menunjukkan nilai salinitas pada perairan tersebut. Setelah digunakan, refraktometer dikalibrasi lagi menggunakan aquades. Pengukuran yang ketiga adalah pH. Alat yang digunakan untuk mengukur pH adalah pH meter. pH meter dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan aquades. pH meter dinyalakan dengan menekan tombol on. pH meter dicelupkan ke dalam sampel air. Tunggu hingga angka berhenti dan tidak berubah-ubah. pH meter dibersihkan kembali menggunakan aquades dengan tisu setelah digunakan. Pengukuran selanjutnya adalah suhu. Suhu diukur menggunakan termometer raksa. Sebelum digunakan termometer raksa dikalibrasi menggunakan aquades. Yang dikalibrasi hanyalah ujung pada termometer raksa yang berwarna merah. Kemudian masukkan termometer raksa ke dalam sampel air. Termometer raksa yang dimasukkan hanya batas yang berwarna merah saja. Tunggu hingga termometer menunjukkan angka yang konstan. Pengukuran selanjutnya adalah TDS. Alat yang digunakan untuk mengukur TDS adalah TDS meter. Sebelum digunakan, kalibrasi TDS meter menggunakan aquades. TDS meter dinyalakan dengan menekan tombol N. Sensor TDS meter dicelupkan ke dalam sampel air hingga batas garis tutup bagian bawah. Jangan sampai lebih. Tunggu hingga angka pada layar stabil. Sensor TDS meter diangkat dan bersihkan kembali lagi dengan aquades. Pengukuran parameter yang terakhir adalah DO atau dissolved oxygen. Alat yang digunakan untuk mengukur DO adalah DO meter. Cara menggunakan DO meter: yang pertama, DO meter dinyalakan dengan menekan tombol power. DO meter dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan aquades. Kemudian DO meter dicelupkan ke dalam sampel air sampai tanda batas. Kemudian tunggu hingga angka tidak berubah-ubah dan dicatat hasilnya. DO meter dibersihkan lagi dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Pengukuran parameter yang kedua adalah pengukuran parameter secara ex situ, yaitu melakukan praktikum di laboratorium. Pengukuran yang pertama adalah mengukur bahan organik total. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah Erlenmeyer berukuran 250 ml dan 150 ml, panci, kompor atau hot plate, beaker glass, timbangan analitik, cawan Petri, oven, dan botol Winkler. Adapun bahan yang digunakan yaitu larutan KMNO4 atau potasium manganat, larutan H2SO4 atau asam sulfat, larutan Na2C2O4 atau sodium oksalat, larutan indikator amilum, dan air sampel beserta aquades. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur BOT adalah: yang pertama, air sampel dan aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 100 ml. Kemudian, larutan H2SO4 atau asam sulfat dimasukkan sebanyak 5 ml. Yang ketiga, larutan KMO4 atau potasium manganat dimasukkan sebanyak 10 ml. Panaskan kompor hingga air pada panci mendidih menggunakan hot plate. Labu Erlenmeyer yang berisi larutan dimasukkan ke dalam panci, kemudian didiamkan kurang lebih selama 10 menit. Tunggu hingga larutan berubah menjadi bening. Kemudian angkat larutan yang sudah dididihkan tadi, didiamkan hingga dingin. Jika sudah, labu Erlenmeyer kemudian ditambahkan KMNO4 hingga
Muncul warna kemerahan. Hitung berapakah MnO4. 0,01 N dimasukkan kemudian dicatat. Pengukuran yang selanjutnya adalah pengukuran TSS atau Total Suspended Solid. Hal pertama yang dilakukan adalah sebelum melakukan pengeringan dalam oven, kertas saring harus ditimbang terlebih dahulu, kemudian dicatat hasilnya. Setelah itu, masukkan kertas saring ke dalam oven selama kurang lebih 1 jam dengan suhu sekitar 105 derajat Celcius. Tuang air sampel ke dalam beaker glass. Letakkan kertas saring yang sudah masuk di dalam oven tadi ke corong, kemudian dicetak seperti itu, seperti pada gambar dicorong. Basahi kertas saring menggunakan air sampel. Langkah terakhir adalah menimbang kertas saring yang sudah kering tadi dengan dibasahi